Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dalam program Tribun News Today. Sejumlah informasi akan kami hadirkan di Tribun News Today bersama saya, Gilang Putranto. Informasi dari nasional. Ratusan warga negara asing asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan aturan larangan mudik lebaran 2021. Sejak 4 Mei hingga 8 Mei 2021 atau sepekan ini, sudah ada 288 warga negara asal Cina masuk ke Indonesia dalam 3 gelombang. Gelombang pertama diketahui terjadi pada 4 Mei 2021, di mana saat itu ada 85 warga negara Cina datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka datang sekira pukul 14.55 waktu Indonesia Barat dengan pesawat charter China Southern Airlines dari Shenzhen. Selisih 1 hari kemudian pada 6 Mei 2021, sebanyak 46 warga negara Cina masuk kembali ke Indonesia dengan pesawat Xiamen Air MF855 dari Fuzhou. Terakhir, pada 8 Mei 2021, pesawat Southern Airlines CZ387 dari Guangzhou mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut membawa 160 penumpang dengan rincian 157 warga negara China dan 3 warga negara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting mengatakan seluruh WNA asal Cina yang datang ke Indonesia pada Sabtu kemarin telah memenuhi aturan keimigrasian. Jenis visa dan kegiatan WNA asal Cina disebut sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020, yaitu untuk kegiatan bekerja, bukan kunjungan wisata. Johnny juga menyebut seluruh WNA telah mengantongi rekomendasi dari clearance pihak KKP Kementerian Kesehatan. Johnny mengungkapkan petugas imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para penumpang tidak lulus pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan orang dari luar negeri yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Setidaknya 17 kendaraan travel yang masih nekat untuk mengangkut pemudik terpaksa ditahan usai terjaring razia di posko penyekatan pelarangan mudik Lebaran 2021 di Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan menyampaikan kendaraan tersebut bakal ditahan hingga setelah Lebaran 2021 mendatang. Menurutnya, penindakan itu berdasarkan data terakhir di posko penyekatan mudik Lebaran pada Sabtu 8 Mei 2021 malam. Ia memperkirakan penindakan travel yang masih nekat beroperasi bakal terus bertambah menjelang perayaan hari Lebaran mendatang. Sejauh ini, setidaknya 7.000 kendaraan ditindak untuk putar balik saat melintas di posko penyekatan pelarangan mudik Lebaran di Bekasi. Kendaraan yang paling banyak ditindak adalah sepeda motor, sedangkan kendaraan paling banyak ketahuan mudik pada waktu malam hari dimulai pukul 21.00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui pemerintah memberlakukan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan. Tidak hanya antar provinsi, larangan ini juga berlaku untuk aktivitas mudik lokal di wilayah aglomerasi. Walaupun tidak ada penyekatan, aktivitas mobilitas masyarakat diimbau untuk ditahan agar sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Penyanyi Nindi Ayunda kini telah resmi bercerai dari Askara Parasadi Harsono setelah gugatan cerainya dikabulkan. Gugatan cerai Nindi Ayunda diputus Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 6 Mei 2021 lalu. Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan Majelis Hukum telah mengabulkan gugatan cerai Nindi Ayunda. Hak pengasuhan kedua anak Nindi Ayunda dari pernikahannya bersama Askara Parasadi juga diberikan kepada penyanyi cantik berusia 32 tahun tersebut. Abirama Danendra Harsono dan Akifa Dinara Parasadi Harsono diasuh Nindi Ayunda karena usianya masih kanak-kanak. Pelantun lagu Cinta Cuma Satu ini juga diminta pengadilan untuk tidak menutup pertemuan anak-anaknya dengan Askara Parasadi. Pengaturan pembagian waktu hak asuh anak diserahkan pengadilan ke Nindi Ayunda
dan Askara Parasadi untuk membicarakannya. Sementara itu terkait nafkah anak, pengadilan memutuskan Askara Parasadi diminta memberikan uang 10 juta rupiah per bulan kepada Nindi Ayunda dengan kenaikan 10% tiap tahunnya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan waktu selama 14 hari kepada Nindi Ayunda dan Askara Parasadi untuk menanggapi putusan hakim tersebut. Jika selama 14 hari tidak ada tanggapan baik dari Nindi Ayunda maupun Askara Parasadi, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Informasi terakhir dari dunia olahraga. Persib Bandung menyatakan keberatan mengenai wacana penyelenggaraan Liga 1 2021 tanpa sistem degradasi. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menegaskan pihaknya menolak usulan dihapuskannya sistem degradasi di kompetisi strata tertinggi sepak bola Indonesia. Menurut Teddy, penghapusan degradasi dalam kompetisi telah mencoreng dua prinsip dasar kompetisi, yakni sporting merit dan integrity. Konsep meritokrasi, asas yang mengacu kepada prestasi di atas lapangan, serta integritas memang dijunjung tinggi dalam olahraga. Menurutnya, baik FIFA maupun AFC sudah mengatur dengan jelas mengenai asas tersebut. Penghapusan sistem degradasi di Liga 1 2021 dikabarkan telah diputuskan dalam rapat EXO PSSI. Kabarnya, penghapusan sistem degradasi merupakan usulan dari sejumlah klub peserta Liga 1 2021. Alasan para klub mengajukan permintaan penghapusan degradasi Liga 1 dilatar belakangi faktor ekonomi yang disebabkan pandemi virus corona. Wabah virus corona dinilai membuat sektor ekonomi lumpuh yang berimbas pula pada keuangan klub sepak bola di Indonesia. Sementara itu, Teddy mengatakan pihaknya tidak berfokus berkomentar pada usulan sejumlah klub terkait penghapusan degradasi. Menurut Teddy, PSSI dan PT LIB selaku pemangku kebijakan sepak bola Indonesia harus mempertimbangkan prinsip sporting merit dan integrity sebelum pengambilan keputusan. Demikian Tribun News Today hari ini. Kita berjumpa di Tribun News Today yang akan datang hanya di Tribun News Podcast. Tribun News Today.